Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita bacakan atau mari sama-sama kita ungkapkan rasa terima kasih atau tanda syukur kita yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas karunia, rahmat, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, yang selalu menjaga diri kita, yang selalu melindungi diri kita, yang selalu membantu diri kita. Mari teman-teman, sahabat semuanya, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah sebanyak 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kita kali ini, Allah masih mempertemukan diri kita. Itu salah satu tanda dan ciri bahwa Allah begitu sangat menyayangi, begitu sangat memperhatikan diri kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau ke pembicaraan selanjutnya, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman dan sahabat semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman, saudara-saudara, dan juga rekan-rekan saya yang selalu hadir mendukung diri saya. Karena kalau saya berbicara jujur, sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa, dan saya sendiri pun sebetulnya tidak tahu. Saya itu tidak tahu apa-apa. Jadi sebetulnya saya juga sangat bingung atau heran sebetulnya. Kenapa banyak sekali teman dan saudara yang sering datang dan bertanya kepada saya. Contohnya seperti hari-hari yang lalu ada yang bertanya bagaimana bahwa di dalam kehidupan dia merasa jenuh dan bosan dengan kejadian yang itu-itu saja seolah-olah berulang. Nah, sebetulnya saya untuk menjelaskan atau untuk menceritakan, saya itu sebetulnya kurang tahu. Dikarenakan diri saya saja, saya itu belum terlalu mengenal diri saya jika saya berbicara jujur dan kenyataan. Tetapi alhamdulillah, mungkin yang saya ungkapkan atau yang saya ceritakan, karena itu yang saya alami sendiri, ya mungkin dia pun merasakan hal yang sama. Jadi apa yang saya ceritakan atau saya sarankan kepada beliau-beliau ini atau kepada saudara-saudara saya ini, ya mungkin menurut mereka sangat manfaat dan ada gunanya. Ya alhamdulillah kalau memang demikian. Tetapi kalau seandainya tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya, ya itu pun juga saya juga tidak bisa berbuat banyak, dikarenakan itu yang saya alami dan itu yang saya ketahui. Nah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di sini
Nah, ini pun saya mencoba atau belajar, kita sama-sama di sini. Jika memang ini seandainya benar atau mungkin kita bisa melakukannya, mari sama-sama kita coba lakukan, dan mari sama-sama kita belajar untuk lebih mengerti lagi diri kita. Karena alhamdulillah pada kesempatan hari-hari kemarin ada yang bertanya dan datang kepada diri saya menanyakan bagaimana caranya memiliki anak soleh, atau apa doanya sih pengen punya anak soleh. Nah, teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat semuanya, jika kita menginginkan atau mengharapkan memiliki anak yang soleh atau soleha, nah kita jangan dulu mencari doa atau mencari bacaan-bacaan. Itu menurut saya. Kenapa? Dikarenakan dengan kita hanya menghafalkan doa atau suatu bacaan tanpa diri kita belajar menyolehkan diri kita, itu pun sebetulnya amat sulit kalau menurut saya. Jadi kalau kita atau semua nih teman-teman dan sahabat pengen atau menginginkan sekali anak yang soleh atau soleha, kalau menurut saya itu sangat simpel atau gampang. Nah, sekarang kita belajar, tanyakan aja kepada diri kita, apakah diri kita memiliki orang tua? Apakah diri kita memiliki ibu, ayah? Nah, kalau memang diri kita memiliki ayah atau ibu, nah pasti harapan kedua orang tua kita pun kepada diri kita sama. Beliau menginginkan juga agar diri kita menjadi anak yang soleh. Jadi kalau seandainya diri kita menginginkan atau mengharapkan anak soleh, kalau menurut saya, tanyakan dulu kepada diri kita, sudah solehkah diri kita kepada orang tua kita? Atau sudah berbaktikah diri kita kepada orang tua kita? Sambil ngopi dulu, tenang aja. Yo, yang suka merokok ya silahkan, nggak apa-apa, merokok aja. Di sini bebas, yang mau ngerokok, yang mau tiduran, yang mau apapun, insya Allah tidak akan jadi masalah atau apa-apa. Dikarenakan tempat ini sendiri, alhamdulillah Allah menitipkan tempat ini kepada saya. Jadi saya membebaskan siapapun yang hadir, yang datang di sini, mau selonjoran, mau tiduran, mau rebahan, mau merokok, mau minum. Mungkin kalau ada sih, saya juga memperbolehkan kalau seandainya mau yang sambil makan. Karena di sini kita acaranya ngopi. Karena saya sering mengucapkan atau bilang, banyaklah atau perbanyaklah kita ngopi dimanapun. Ya, inti dan tujuan saya ngopi sebetulnya bukan hanya kopi yang diseduh oleh air panas, tetapi yang saya maksud ngopi itu adalah ngobrol perkara iman. Jadi kita dimanapun, sama siapapun, kita belajar berbicara, atau kata orang Sunda sih ngobrol namanya ya, berbicara itu ngobrol perkara iman. Nah, dengan kita sering berbicara mengenai atau tentang keimanan, ya semoga saja ya kita menjadi atau diakui atau dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin saat ini kita sudah meyakini, bahkan mungkin udah ada di dalam dirinya yang sudah memastikan bahwa kita itu, bahwa saya itu orang beriman. Tapi kalau untuk semacam itu nanti kita lihat dulu, atau nanti kita buktikan betulkah
Atau benarkah diri kita itu sudah termasuk orang-orang yang beriman atau golongan orang-orang yang beriman? Nong ya, santai aja. Ayo, duduk dulu. Nah, teman-teman dan sahabat semuanya, nah, kita kembali kepada yang tadi, yaitu menginginkan atau mengharapkan anak yang soleh atau soleha. Nah, bila mana kita mengharapkan dan menginginkan anak yang soleh, ya kalau menurut saya sederhana saja. Baktikan dulu diri kita, solehkan dulu diri kita kepada orang tua kita, baik itu ayah kita, baik itu ibu kita. Apapun yang mereka perintahkan, apapun yang mereka suruh kepada diri kita, mari kita lakukan dengan setulus hati dan dengan kesadaran. Nah, tetapi teman-teman semua, di dalam belajar kesadaran atau kita menitih ke dalam diri, itu perlu ada seorang pembimbing atau yang memberitahu kepada diri kita. Tetapi saya sendiri sangat bersyukur sekali karena alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang banyak sekali orang-orang atau penceramah-penceramah yang menerangkan cara-cara tentang meditasi atau tentang belajar kesadaran diri atau tentang mengenal diri. Saya sangat mengapresiasi sekali dan saya juga bersyukur kepada Allah bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang begitu menakjubkan di dalam pengetahuan dan pengertiannya begitu luhur. Dan di sini saya sendiri mungkin akan sedikit mengajak atau sedikit mengajak bersama-sama kepada semua teman dan sahabat. Nah, untuk mencapai kesadaran, saya sendiri kalau dibilang sadar sih, ya mungkin enggak ya. Dikarenakan saya sih kata orang hampir-hampir kurang sadar atau kurang eling kalau menurut orang Sunda. Tetapi kalau menurut saya sendiri, yang saya rasakan alhamdulillah di dalam diri saya atau perasaan saya sendiri, dimanapun saya berada, sedang apapun diri saya yakin dan saya dapat memastikan kepada diri saya bahwa tidak ada satu waktu atau 1 menit, 1 detik pun di dalam diri saya tidak bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bisa mengucapkan seperti itu? Karena saya yakin dan pasti menurut pengetahuan dan ilmu yang saya rasakan di dalam diri saya, adanya saya itu dikarenakan adanya Tuhan. Jadi dengan kita menyadari adanya diri kita disebabkan atau diadakannya oleh Tuhan, itu pun bisa menjadi satu ukuran untuk diri kita. Walaupun pikiran kita lagi tidak enak, tidak nyaman atau bagaimanapun, tetapi kita selalu merasa bersama, selalu tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Nah, dengan perasaan itu alhamdulillah akan hadir ketenangan, kenyamanan, kedamaian ke dalam diri kita secara dalam. Walaupun di luar, walaupun di dalam syariat mungkin kita kekurangan, baik ekonomi, baik perjalanan, baik pertemanan, dan semuanya. Tetapi yang penting di dalam diri kita bisa merasakan kedamaian itu sudah hadir, ketenangan itu sudah ada, kenyamanan itu sudah ada di dalam diri kita. Itu aja dulu yang kita hadirkan di dalam diri kita. Nah, insya Allah ke depannya
semuanya akan membaik dengan kita memiliki keyakinan dan kepastian. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri secara simpel atau gampangnya, agar kita hidup damai, nyaman, bahagia, ya kita meyakini aja dan kita memastikan saja adanya kita, hadirnya kita itu satu bukti, itu satu kenyataan, kepastian, itu adanya Tuhan. Karena tidak mungkin ada jeruk yang membuat jeruk, tidak mungkin ada apel yang membuat itu apel sendiri. Jadi kita yakinkan kepada diri kita, pastikan kepada diri kita, adanya diri kita itu karena adanya Tuhan. Nah, itu juga kalau menurut saya sudah cukup. Apalagi kita sebagai orang muslim, pengakuan diri kita atau sebagai orang Islam, ya kita banyak sekali melakukan ritual-ritual ibadah yang kita sebut sebagai ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, dan yang lain-lain. Itu kan banyak sekali. Nah, apalagi diri kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu saya tegaskan, kita di dalam melakukan apapun atau aktivitas apapun, cobalah kita sadar dan kita yakin bahwa diri kita selalu bersama dengan Tuhan, bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan, kita selalu dibantu, kita selalu ditolong, kita selalu diperhatikan olehnya. Bahkan cinta kasihnya Tuhan Allah kepada diri kita begitu sangat luar biasa dan besarnya. Bahkan bila kita memiliki kesadaran, di dalam kita tidur pun Tuhan Allah selalu menjaga diri kita, selalu mengasihi diri kita. Sebetulnya kalau sudah berbicara seperti ini, saya tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau dijelaskan justru jadi tidak jelas. Itu yang jadi masalah. Jadi saya hanya mengajak atau mari sama-sama terus kita belajar, kita meyakini, mempercayai, bahkan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah. Kita percayakan saja apapun yang sekarang kita alami, apapun yang kita rasakan, bahwa banyak sekali hikmah, manfaat untuk diri kita. Walaupun dalam waktu saat ini atau sekarang ini kita belum bisa melihat manfaat atau mungkin keberkahannya, tetapi kita yakin saja bahwa semuanya itu ada manfaat dan ada hikmahnya. Nah, untuk semua teman-teman, dikarenakan waktu kita cuman sebentar ya di dalam pertemuan ini, karena kita nanti ada sesi atau kita ada acara belajar bersama cara pengaturan nafas yang saya tahu atau yang sering saya lakukan. Nanti mungkin akan dilanjutkan dari jam 9 mungkin sampai jam 12 malam. Kita sama-sama belajar mengenal diri kita, kita sama-sama lebih jauh lagi mengenali diri kita, dan mungkin ada bacaan atau apa yang harus dibaca ya, insya Allah nanti kita jelaskan kembali. Nah, untuk saat ini mari sama-sama sebelum kita meneruskan obrolan-obrolan yang lain, atau kita yang mau nginap yang nginap, yang mau tidur ya tidur di sini, ya sama-sama mari kita doakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman, sahabat, mari semuanya kita doakan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, baik yang terdahulu, baik yang sekarang ataupun nanti yang akan datang. Semoga semuanya makhluk hidup selalu ada di dalam kebahagiaan, selalu ada di dalam kedamaian, selalu ada di dalam rasa cinta yang besar kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Al-Haziniyah ala kulli amali sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli 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 rabbighfirli. Amin. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.